Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah ya. Ini pertemuan kita yang kelima ya di mata kuliah jaringan komputer. Nah, sebelumnya perkenalkan ya. Jadi di mata kuliah jaringan komputer ya sebelumnya kita sudah pernah ulas ya mengenai jaringan komputer itu apa gitu kan. Kemudian mengenai pengalamatannya ya, kemudian juga mengenai routing ya. Nah, sampai keamanan jaringannya seperti apa gitu ya. Di jaringan komputer sendiri ya banyak sekali alur-alur yang memang diperlukan gitu ya. Di sana selain perangkatnya yang diperlukan untuk mengolah jaringan, kemudian juga dalam hal pengalamatan. Nah, hal pengalamatan inilah yang mungkin menjadi penting dan menjadi konsen ya para pengamat atau para penggerak jaringan gitu ya. Karena saat ini ya pengalamatan di jaringan komputer sendiri ya memang sudah mengalami kekurangan gitu ya, kekurangan. Nah, di jaringan komputer sendiri ya kita seperti kita ketahui bahwa konsep yang diketengahkan dalam adanya jaringan komputer gitu ya. Nah, itu kenapa ada jaringan komputer gitu kan. Kemudian juga sampai saat ini jaringan komputer menjadi satu hal yang boleh kita bilang satu hal yang pokok gitu ya. Karena kita tidak lepas ya. Saat ini kita tidak lepas dengan yang namanya jaringan komputer. Kehidupan kita ya hampir di segala lini saat ini terbentuk dan seperti adanya internet yang saat ini sudah merambah ya. Dulu internet mungkin masih menggunakan komputer, tapi saat ini sudah masuk ke dalam yang namanya ponsel pintar gitu ya, HP. Itu mungkin secara pembuka ya. Kemudian baik, untuk pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai IP address dan subnettingnya ya. Jadi di pertemuan sebelumnya mungkin sekilas tentang jaringan atau tentang IP address sudah kita bahas juga. Di sini sekilas kita akan ulas kembali seperti apa IP address itu ya. Kemudian ada berapa pembagian ya di dalam IP address versi 4 saat ini gitu ya. Dan kemudian lebih lanjut kita akan coba bahas mengenai teknik subnetting seperti apa gitu ya. Nah, tentunya dalam konsep ya jaringan komputer ya, konsep jaringan komputer sendiri ini sangat tergantung ya, sangat tergantung. Selain dari perangkatnya, kemudian jaringan komputer tentunya sangat tergantung dengan yang namanya IP address ya. Nah, sekarang saya mungkin ingin bertanya dulu, kira-kira ada yang tahu ya apa itu IP address? Ya. IP address adalah alamat dari jaringan komputer itu yang tersusun dari 4 digit angka. Jadi IP address itu dia punya namanya itu kayak angka yang pakai berapa alamat ini yang bisa kita hubungkan antara dua komputer atau enggak jaringan yang lain. Baik. Ada berapa versi IP address yang ada saat ini? Ya. Ada dua versi IP address. Yang pertama ada IP4 dan IP3. Baik, ya. Jadi benar, ya. Untuk IP address itu adalah satu bentuk pengalamatan, ya. Jadi di jaringan komputer layaknya kita punya sebuah rumah, gitu kan? Layaknya kita punya sebuah rumah kita itu juga punya alamat supaya pada saat yang namanya ada yang mengirimkan surat, gitu ya, itu tahu jelas alamatnya di mana. Nah, di jaringan komputer pun seperti itu, ya. Komputer ya kalau yang sudah tersusun sangat banyak tidak mungkin ya dia tidak kita berikan alamat gitu kan. Nah, makanya
alamat di jaringan komputer itu kita namakan sebagai alamat IP atau IP address, gitu kan. Nah, sama layaknya seperti rumah, hanya di jaringan komputer IP address itu lebih lebih ke dibuat hanya dengan angka, gitu ya. Dan angka itu dibagi menjadi 4 bagian, gitu ya, yang terdiri dari, kalau di versi 4 ya, di IP address versi 4 angkanya itu dibagi, dia terdiri dari 32 bit biner ya, dibagi 4 ya, 4 bagian. Dan itu dari 4 bagian itu dia sebagian adalah untuk network ID, untuk alamat jaringannya, dan sebagian adalah untuk host ID, alamat komputernya, gitu ya. Ya, kalau kita ibaratkan rumah tadi, ya alamat besarnya ya, kecamatan ataupun kabupatennya, dan yang bagian terkecilnya adalah alamat rumahnya itu, gitu ya. Nah, fungsi dari IP address ini ya, itu secara spesifik ya tentunya untuk mengalami untuk menentukan ya pengiriman alamat, untuk pengiriman surat menyurat di dalam jaringan komputer, gitu ya. Nah, jadi supaya ketika ada yang akan mengirimkan pesan, ya dia akan tertuju ke komputer yang memang diharapkan, gitu ya. Jadi tidak ke semua komputer. Nah, jadi makanya di dalam konsep jaringan komputer juga untuk saat ini kan kita tahu bahwa dalam hal perangkatnya ya, kita mengenal ada perangkat switch ya, kemudian ada perangkat router, gitu kan. Yaitu adalah beberapa contoh perangkat yang mungkin digunakan ya, dimana kalau di switch dia hanya mengenali atau menggunakan konsep bahwa dia tidak bisa mengenali alamat luar ya. Jadi kalau kita menggunakan switch hanya satu jaringan saja ya. Tapi kalau ketika kita terhubung dengan jaringan yang lebih luas atau jaringan luar, itu berarti kita harus menggunakan router, gitu ya. Nah, di IP address sendiri tentunya ada badan ya, ada badan yang memang mengurusi ya, karena tidak mungkin ya kalau tidak ada badan yang mengurusi, ini memungkinkan terjadinya kacau, gitu ya. Makanya ada satu badan khusus yang juga mengurusi untuk mengeluarkan ya yang namanya alamat IP ya. Jadi tidak serta-merta semua negara bisa mengeluarkan alamat IP masing-masing, gitu kan. Jadi ada satu badan khusus ya, kemudian nanti badan ini juga akan memecah ke beberapa region, gitu ya. Nah, tapi region-region ini juga tetap nginduk ke satu induk tersebut, karena supaya dia tidak terjadi bentrok ya IP-nya ya, tidak terjadi yang namanya crash, gitu ya. Nah, seperti kalau kita ibaratkan kita membeli tiket bus, gitu kan. Tiket bus yang dia ada di beberapa lokasi ya. Kalau dia ada di Serang, kemudian ada di Cilegon, kemudian ada di Merak, gitu kan. Nah, semuanya akan menginduk ke satu, gitu ya. Walaupun agen yang di Serang, ya dia akan nanya dulu ke agen pusat, ya. Bis A, bangku yang nomor berapa saja yang akan diberikan ke Serang, gitu kan. Bis B akan diberikan ke Cilegon nomor berapa saja. Nah, konsepnya sama seperti itu, gitu ya. Jadi untuk region misal Asia Pasifik, nah ini dikasih kuota IP address ini, gitu kan. Nanti kalau IP address yang diberikan sudah habis, minta lagi ke atas, gitu ya, supaya tidak terjadi crash, gitu ya. Nah, ya seperti yang tadi sudah kita bahas ya di awal, bahwa IP address kita saat ini ada versi 4 dan ada versi 6, gitu ya. Di versi 4 ada yang tahu tadi ya perbedaan antara versi 4 dengan versi 6? Ya. IP versi 4 itu dia itu gampang kalau misalnya dalam interaksi terhadap dua komputer itu dia gampang berinteraksi. Tapi kalau versi 6 itu dia ada susah berinteraksi dengan versi yang lama. Karena kan kalau menurut saya Pak, Ya. versi 6 itu dia harus mempunyai kapasitas yang bagus Pak. Karena kan Oke. mulainya tingkatnya versi yang baru itu mungkin lebih butuh tambahan bagian optimal. Oke, menarik. Ada yang lain? Secara
dasar aja secara perbedaan yang paling mendasar dari bit ya, dari bitnya. Ya. Ya, versi 4 itu 32 bit ya. Kalau di versi 6 itu 128 bit ya, betul. Ya, jadi secara perbedaan secara fundamental ya, secara dasar ya, mendasar, kalau versi 4 itu hanya lebih pendek ya, karena memang di saat dikembangkan di versi 4 belum terbayang gitu ya. Belum terbayang yang namanya komputer akan sebanyak ini gitu ya. Makanya dia pakai bit 32 bit. Dan setelah berjalannya waktu, ternyata perkembangan ya, penggunaan komputer dan yang terhubung dengan jaringan itu semakin banyak, dan saat ini sudah jumlahnya sangat banyak sekali, sehingga ya versi 4 sudah mulai kekurangan gitu ya, sudah mulai menipis stok IP address-nya. Makanya sudah mulai dikembangkan ke versi 6. Hanya memang konversi ke versi 6 saat ini memang masih mengalami kendala gitu ya, masih ada kendala karena memang tadi yang seperti yang dijelaskan Mas Vincent ya, jadi ya konversinya masih mengalami kendala, dia koneksinya agak terganggu gitu ya, terhambat. Nah, di versi 4 kita mengenal ada pengalamatan ya, pengaturan di pembagian kelas ya, ada kelas A, B, C, D dan E gitu ya. Hanya yang saat ini banyak digunakan adalah di kelas A, B, dan C gitu ya. D dan E itu hanya untuk broadcast dan khusus ya. Nah, yang perlu kita pahami dulu adalah untuk ya kelas A itu 8 bit pertama ini sebagai network ID gitu ya. Kemudian 24 bit berikutnya itu sebagai host ID ya. Kemudian nah, ini yang perlu kita pahami sebelum kita masuk ke subnetting ya, bahwa default subnet masknya ini adalah 255.000 gitu ya. Ini yang kita perlu pahami. Jadi 8 bit pertama yang kita pakai untuk network ID-nya. Kemudian kelas B itu adalah 16 bit network ID dan 16 bit host ID. Dan untuk subnet masknya defaultnya adalah 255.255 dan 0 dan 0. Ya. Ini yang perlu pahami dulu ya. Jadi konsep subnet mask defaultnya ini yang perlu kita camkan dulu. Gitu ya. Kalau di kelas C itu adalah 24 bit pertama itu sebagai network ID-nya, alamat jaringannya. Kemudian yang 8 bit terakhir itu sebagai host ID-nya. Makanya di kelas C alamat host ID lebih sedikit ya dibandingkan alamat jaringan. Ya, jadi kalau kita mau membuat sebuah jaringan yang dengan menggunakan komputer yang lebih banyak di atas 254, nah jangan pakai kelas C ya, karena secara default kelas C hanya akan memiliki 254 komputer, gitu kan? Ya, jadi kalau kita punya itu, ya kita nggak bisa di dalam satu jaringan nantinya ya, tidak bisa di dalam satu alamat IP. Ya. Makanya kita hindari. Nah, secara default subnet masknya 24 bit itu adalah network subnet ya, 255, 255 dan 255. Kemudian yang terakhir itu adalah 8 bit sebagai host ID-nya 0 ya. Nah ini yang perlu kita pahami dulu, karena nanti di subnetting ya. Di subnetting itu yang kita gunakan adalah sisanya ini. Ini akan kita selubungi ya. Jadi subnet masknya itu kita selubung ya, satu atau minimal dua digit ya. Bit 2 bit itu kita selubung dengan angka 1. Ya. Nah, itu yang di situ ya. Kenapa kita perlu subnetting ya. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah apa sih itu subnetting gitu kan. Jadi kita tadi tahu IP address gitu ya, pengalamatan, dan kemudian apa itu subnetting di dalam alamat IP gitu ya. Nah, jadi ya tadi untuk mengurangi kekurangan gitu ya, atau menipisnya alamat IP di versi 4 gitu ya. Nah, maka para ahli jaringan
ya mengembangkan konsep subnetting ya. Jadi konsep subnetting ini ya fungsinya adalah untuk ya memperluas gitu ya, memperluas atau memperbanyak alamat IP dari satu jaringan. Ya. Jadi kita hanya diberikan salah satu alamat ya, misal jaringan komputer kampus. Nah, dari situ kita bisa kembangkan alamat IP-nya atau bahkan alamat network-nya. Nah, tapi tetap menginduk ke alamat IP yang diberikan, gitu kan? Jadi tidak keluar dari alamat network yang sudah diberikan dari badan resmi. Ya, jadi subnetting ini ya muncul karena ya permasalahan mulai berkurangnya alamat IP karena banyaknya komputer yang sudah terhubung di jaringan internet gitu ya. Jadi makanya muncullah konsep subnetting. Ya. Jadi konsepnya adalah untuk mengefisiensikan alamat IP ya, sehingga kalau kita di kampus ini punya banyak komputer gitu kan, kita tidak perlu mendaftarkan satu-satu perangkat komputer kita untuk mendapatkan alamat IP masing-masing ya. Itu akan satu ya memang akan menghabiskan alamat IP yang ada di ya lembaga IP ya. Kedua ya kita juga akan bengkak di biaya gitu ya. Akan besar di biaya untuk permintaan alamat IP ya, karena setiap permintaan nomor IP pasti membutuhkan budget gitu ya. Nah, jadi makanya permasalahan ini ya karena terbatasnya persediaan alamat IP yang sudah mulai menipis, ya tentunya kita perlu kembangkan gitu ya. Jadi dari satu alamat kita bisa perluas menjadi beberapa alamat IP. Nah, ya, jadi dari metode ini ya yang kita sebut dengan subnetting ini gitu. Jadi ini adalah untuk mengorbankan ya. Nah, konsepnya adalah mengorbankan host ID tadi ya. Artinya dikorbankan, diselubungi ya. Nanti karena yang kita konsepkan tadi adalah subnet masknya itu kita pakai angka 11 ya, atau 255 itu kita konversi ke biner ya. Kita konversi ke binernya menjadi 11 semua gitu kan. Nah, sedangkan yang 0 itu 0 semua gitu ya, dengan 8 bitnya tetap gitu ya. Nah, jadi subnetting ini adalah teknik ya yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit ya IP yang tersedia ya untuk dikembangkan supaya lebih efisien. Nah, dengan teknik subnetting ini ya kita akan bisa membuat skala jaringan ya lebih luas dan tidak terbatas ya dari jumlah IP-nya. Nah, biasanya kalau di kelas justru kalau kita butuh host ID yang banyak gitu ya, itu kita bisa gunakan kelas kelas A ya. Sedangkan untuk kalau kita mau membutuhkan network ID yang banyak, maka kita bisa kembangkan di kelas C gitu ya. Nah, subnetting sendiri ini menyediakan cara yang kita anggap sebagai lebih fleksibel gitu ya, lebih fleksibel untuk menentukan bagian mana dari IP address itu ya, dari 32 bit biner di IP address itu ya kita bisa kembangkan menjadi lebih banyak lagi gitu ya. Nah, jadi konsepnya dari 3 alamat IP address ya yang mewakili IP address di dalam jaringan komputer. Nah, ini kita akan kembangkan bisa lebih banyak lagi. Pada hakikatnya ya semua konsep ya tentang subnetting ini bisa kita gambarkan seperti ini ya. Kalau kita membaca ada alamat IP dengan 192.168.1.2 garing atau garis miring 24, artinya itu adalah ya dia masih normal ya, 24 itu sebagai alamat. Nah, nanti konsep di subnetting adalah kita selubung yang 2 bitnya ini ya. Jadi minimal 2 bit. Kalau 1 dia nggak bisa nanti karena begitu konsepnya 1 dia akan dikurangi itu akan 0 ya. Jadi harus 2.
ya, sehingga nanti didapatkan rank selisihnya gitu ya. Tapi kalau hanya satu yang diselubung itu nggak dapat selisihnya gitu ya. Sebelumnya sekilas ada yang sudah pernah tahu tentang konsep subnetting? Baik. Ya, ya. Jadi nanti kita coba ulas ya bagaimana cara menghitung ya supaya kita bisa dapat pemecahan IP address dari satu alamat IP address gitu ya. Nah, mungkin kita lihat dulu tabelnya ya. Jadi di sini kita lihat di tabel bahwa subnet mask yang bisa digunakan ya untuk melakukan subnetting ini bisa dilihat dari tabel ini gitu ya. Jadi kalau di yang pertama adalah, nah ini yang hanya satu selubung ya, dia jadinya per 9 itu satu diselubung ya. Nah ini tidak mungkin kita gunakan. Kemudian kalau 255 192 per 10, nah ini adalah 2 kita selubung ya. Jadi nanti 2 kita kasih selubung ya. Kalau ini ada 8 bit gitu ya. Nah, ini kita selubung, yang lainnya 0. Ya. Dan seterusnya 0 gitu ya. Jadi ini yang kita selubungnya. Ya. Tadinya padahal konsepnya di sini adalah 00 gitu ya. Nah, jadi untuk mendapatkan alamat IP baru, maka di sini kita selubung dengan 1 ya. Jadi makanya tadi saya tekankan yang perlu dicamkan dulu ada default subnet masknya ya. Makanya nanti dilihat dulu alamat IP ini masuk kelas, kita lihat dulu alamat IP ini masuk kelas A, B atau C gitu kan. Nah dari situ baru kita bisa tahu default subnet masknya yang mana tadi gitu kan. Nah dari situ baru kita selubung ya. Nah ini secara ini ya. Kemudian ya misal kita menggunakan alamat IP kelas B ya dengan network ID 130.200.0.0 ya. Dengan kita mengetahui alamat IP ya kelas B, berarti kita tahu default subnet masknya adalah 255.255.0.0. Nah, kalau soal diselubung 224, berarti kita butuh berapa bit untuk mendapatkan 224? Kalau bit ini 2 ditambah 4, cukup nggak? Berarti 3 ya. Nah, berarti maka dia akan diselubung 3 ya. Dia akan diselubung 3 bit dengan angka 1 ya. Jadi nah, ketika di sini tentukan kelompok subnet ya yang dipakai, kemudian IP address yang dipakai. Nah, kemudian jadi untuk mengetahui itu dia akan diselubung 3 bitnya ya, 3 bit gitu ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan rumus ya, kita menggunakan rumus dulu. Konsepnya adalah 256. Itu kenapa 256? Karena angka nolnya dihitung ya. Jadi kan 255. Nah, 255 itu kan dari angka 1 sampai 255. Nah, yang 0 juga dihitung. Jadi jumlahnya 256 ya. 256 dikurangi yang diselubung 224 itu maka didapatkan 32. Nah, itu kelipatan nantinya 32 ini yang kita gunakan untuk mengurangi menjadi kelompok subnet ya. Jadi kita bisa dapatkan kelompok subnet yang bisa kita pakai adalah kelipatan 32 ya. Jadi dengan menyelubung 224 itu konsepnya adalah kita bisa mendapatkan subnet baru dengan kelompok kelipatannya adalah 32 ya. Jadi 32, 64, 96, 128 ya, kemudian 160 dan sampai ke 192
Kenapa nggak ditambah lagi? Nah, karena kalau ditambah lagi 32, hasilnya akan didapatkan 224 yang sudah mentok gitu. Makanya harus di bawah dari jumlah yang yang kita pakai, yang kita selubungi. Nah, jadi hanya sampai 192 karena begitu dibuatkan alamat IP-nya dia akan masuk ke 223 254. Begitu naik satu lagi udah di sini 224 0 gitu kan. Itu sudah pakai broadcast. Nah, maka kelipatan 32 ini kita pakai ya untuk network address-nya adalah menjadi 10 200 kemudian 32. Nah, ini adalah alamat IP yang pertama. Sampai ya kelipatan kedua adalah 64 berarti sampai 63 254. Ini baru satu kelompok. Ya. Mungkin kalau dihitung banyak sekali. Ya. Ini masuk kelompok kedua ya. 64 mulai dari 1 karena yang 0 subnet itu ya dipakai broadcast. Ya. 1 sampai ya 96 berarti 95 254 dan seterusnya 192 ya. Titik 1 sampai dengan 223 254. Nah, setelah ini 223 255 sudah broadcast dan setelah itu masuk ke 224 sesuai dengan yang diselubung. Itu tidak mungkin tidak pakai ya. Jadi akhirnya kita dapatkan sekian banyak alamat IP baru ya dengan menyelubungi 3 bit. Ya, dengan 3 bit kita sudah bisa mendapatkan sebanyak ini gitu ya. Nah, jadi bebas kita mau menggunakan komputer sebanyak apapun itu sudah kita bukan. Oke, itu konsepnya ya. Sejauh ini ada yang ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang mau tanyakan sebelum saya masuk ke mungkin pertanyaan yang untuk tugas minggu depan gitu ya. Jadi intinya konsepnya seperti itu gitu ya. Jadi kenapa kita perlu IP gitu ya? Apa kita perlu subnetting? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya. Baik, jadi ya mungkin saya yang bertanya gitu ya. Satu pertanyaan aja gitu ya. Kenapa? Jadi kenapa kita perlu subnetting? Kalau dengan melihat konsep ini, ya, supaya tidak terjadi crash. Ada yang lain? Bisa mendapatkan alamat IP baru, ya, untuk memenuhi kebutuhan komputer kita, gitu ya. Oke, ya. Baik, sejauh ini apakah bisa dipahami? Ya konsepnya ya saya jadi baik oke ini mungkin nanti untuk tugas ya untuk tugas minggu depan nanti kita bahas di minggu depan kalian kita simulasi gitu ya simulasi bagaimana kita mengembangkan alamat IP baru dengan konsep baru skenario nanti silakan kerjakan di rumah ke depan kita akan bahas dan kita ulas kembali. Baik, untuk materi pertemuan hari ini masih ada yang ditanyakan dulu? Cukup? Baik, kalau cukup mungkin sebelum kita akhiri saya absen dulu ya. Wahyu, Vincenzius, kemudian Fikri Fariza hadir ya. Kemudian Aika dan yang terakhir Wendy. Baik. Ya, semua hadir ya hari ini. Baik, terima kasih ya atas kebersamaan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan konsep tentang IP tadi dan subnettingnya bisa dipahami dan seperti yang saya tugaskan tadi, silakan dikerjakan. Kemudian minggu depan kita coba simulasikan kembali bagaimana bisa mendapatkan alamat IP baru, ya, dengan beda konsep, beda skenario.